Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Hamamatul Mar'ati, calon guru penggerak angkatan 4 dari kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan maupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami. Ada dua buah kasus yang coba kami ungkapkan dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Dani. Sedangkan untuk kasus yang kedua, mengenai pencurian bensin yang dilakukan oleh David. Untuk kasus yang pertama, dalam hal ini Dani seorang murid yang mencoba berbohong dengan cara memalsukan tanda tangan guru BK. Jadi Dani di sini mengambil kertas yang berisi tentang surat izin untuk meninggalkan kelas, di mana kertas ini sebenarnya tertulis nama kedua temannya. Kemudian Dani berusaha dengan melakukan kebohongan dengan memberi tambahan nama dia di bawah nama kedua temannya tersebut. Seolah-olah Dani memperoleh izin untuk meninggalkan kelas pada jam tersebut dengan alasan latihan basket. Padahal sebenarnya Dani sedang mencoba melakukan kebohongan supaya Dani dapat meninggalkan kelas, atau dengan kata lain membolos pada jam tersebut, karena Dani sudah berjanji dengan temannya beda sekolah untuk meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah bersama-sama. Kemudian Dani dengan menggunakan kertas itu menemui guru mapelnya, dalam hal ini saya sebagai guru mapelnya, menemui saya untuk izin meninggalkan kelas pada jam tersebut. Namun sebelumnya sebenarnya sudah ada temannya yang mengetahui rencana Dani, sehingga pada saat itu saya dapat mengambil inisiatif mencegah supaya Dani tidak meninggalkan kelas dan melakukan praktek segitiga restitusi pada kasus tersebut, sehingga Dani tidak jadi meninggalkan kelas. Dani dapat introspeksi atau refleksi bagaimana dia mencoba untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan melaksanakan konsekuensi terhadap pelanggaran yang sudah diperbuatnya dengan cara bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Kemudian dia juga menyadari kesalahannya. Namun saya sebagai guru pemantau, saya tetap melakukan pemantauan bekerja sama dengan guru BK untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap Dani supaya Dani tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Untuk kasus yang kedua, ini mengenai pencurian bensin sepeda motor yang dilakukan oleh David. David itu sebenarnya anak yang bertanggung jawab. Dia ditunjuk oleh teman-temannya sebagai ketua kelas, karena dianggap teman-temannya anak ini mampu untuk memimpin teman-temannya. Namun pada waktu itu David timbul keisengannya karena dia menyadari bahwa sepeda motornya itu tidak ada bensin di dalamnya. Kemudian dia mencoba mengambil bensin dari sepeda motor milik temannya Marcel. Dan kebetulan ada teman
beda kelas dengan David yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian mendokumentasikan pada saat David sedang melakukan keisengannya tersebut. Dan kemudian temannya yang mengetahui tersebut melaporkan kejadian itu dengan menunjukkan dokumentasi yang sudah dibuatnya kepada guru BK. Selanjutnya guru BK bekerja sama dengan wali kelas, kebetulan wali kelasnya pada saat itu saya, untuk menindaklanjuti laporan. Kemudian saya bekerja sama dengan guru BK memanggil David dan juga memanggil Marcel yang dirugikan oleh David, dan melakukan praktek segitiga restitusi terhadap kejadian tersebut, sehingga David dapat melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuatnya, kemudian bertanggung jawab dengan melaksanakan konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu dengan cara bertanggung jawab, kemudian meminta maaf kepada Marcel dan bersedia untuk mengembalikan bensin yang sudah diambil dari sepeda motor Marcel. Dengan kejadian itu, supaya David dapat merefleksikan tindakannya sehingga tidak akan mengulang lagi kejadian tersebut. Dan saya sebagai wali kelas bekerja sama dengan guru BK untuk memantau kegiatan David atau melakukan pengawasan terhadap David supaya David tidak mengulangi lagi kejadian tersebut, dan David tetap bertindak objektif, dapat menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Untuk selanjutnya nanti bisa dipraktekkan kasus tersebut, silahkan untuk disaksikan. Nak, jangan keluar dulu, Nak. Duduk sini lagi, Nak. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, kenapa? Kamu tahu kenapa dipanggil lagi sama Ibu? Tidak tahu. Nah, ini tadi Ibu sudah konfirmasi dengan Pak Lintang. Ternyata dari Pak Lintang tidak pernah memberikan kamu izin untuk meninggalkan kelas. Mengapa kamu berbohong? Alasannya apa? Kamu ada janji dengan teman kamu di jam sekolah ini. Lah, apa teman kamu tidak sekolah? Nah, kenapa kamu ikut teman kamu untuk membolos? Padahal kamu sudah tahu konsekuensinya kan?